Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni, Bu Ina. Baik Bu, jadi kali ini kita kembali lagi dalam percakapan pasca observasi, di mana saya dengan rekan sejawat saya Ibu Eni Supriyantini dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Nina Mayruro. Bagaimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah sehat. Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya Bu hari ini. Baik Bu Eni, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana yang sebelumnya kita juga sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian melakukan proses observasi, dan kali ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah Bu Eni, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eni. Boleh ya Bu ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eni, bagaimana sih perasaan Ibu Eni ketika melakukan pembelajaran observasi yang kita lakukan di kelas 6 waktu itu Bu? Perasaan ya Bu, perasaan saya sangat senang sih bisa melakukan praktek pembelajaran pada waktu observasi ya Bu. Artinya di sini saya bisa melatih dimensi pengembangan diri saya dengan pembelajaran. Oke Bu ya, jadi alhamdulillah ya Bu, di sini juga saya melihat waktu observasi itu berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih Ibu menilai performa itu dalam kegiatan pembelajaran waktu observasi kemarin? Menilai diri saya sendiri ya Bu ya. Kalau diri saya sendiri ya, pada waktu kegiatan pra-observasi itu bisa berjalan dengan baik sih Bu, walaupun pelaksanaannya belum maksimal. Baik Bu, jadi menurut Ibu pelaksanaan pembelajaran waktu itu belum maksimal ya Bu ya? Kenapa sih Ibu bisa berpikiran seperti itu Bu? Karena apa ya Bu, media pembelajarannya mungkin belum sempurna, masih sangat sederhana sekali. Jadi Bu, selain itu saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat observasi waktu itu. Boleh ya Bu ya? Silakan. Jadi menurut pengamatan saya Bu, waktu observasi yang Ibu lakukan di kelas 6B itu Bu ya, selama 2 jam pembelajaran, itu menurut saya sudah baik Bu, karena Ibu sudah sesuai dengan tujuan pada saat kita melakukan percakapan pra-observasi waktu itu ya Bu ya. Yaitu tujuannya Ibu menyebutkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, kemudian hak, dan kemudian kewajiban sebagai warga negara, dan menyebutkan contoh-contoh dari hal tersebut ya Bu ya. Selain itu, Ibu juga area pengembangannya sudah tercapai Bu. Pada saat itu Ibu menjelaskan bahwa area pengembangannya itu Ibu menjelaskan kreativitas anak-anak. Jadi melalui kolaborasi atau diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk dari norma, kemudian hak, dan juga kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi selain pengembangan diri juga, pembelajaran atau metode yang Ibu gunakan itu sudah baik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Selain pembelajaran berdiferensiasi, metode discovery learning yang Ibu kembangkan kepada murid-murid itu juga sudah baik Bu menurut saya. Nah Bu Eni, setelah mendengarkan penjelasan saya tadi tentang pengamatan Bu Eni, bagaimana sih perasaan Bu Eni? Perasaan saya sangat senang sih Bu, karena kan saya tidak bisa menilai diri saya sendiri kan, yang bisa menilai orang lain. Baik Bu, jadi kemudian kendala apa sih yang ditemukan pada saat pembelajaran observasi kemarin? Kendala yang saya hadapi yaitu dengan anak-anak waktu pembelajaran pra-observasi ya. Yang di sini saya masih menemukan ada beberapa peserta didik itu masih belum aktif dalam pembelajaran ataupun dalam diskusi kelompok. Terus ada juga peserta didik, saya menemukan itu peserta didik yang perlu pendekatan langsung dari gurunya. Jadi
kendala atau masalah yang Ibu hadapi pada waktu itu kurang aktifnya siswa saat berkolaborasi atau berdiskusi ya Bu ya, sehingga perlu Ibu lakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Adanya kendala itu Bu, pastikan adanya diperlukan tindak lanjut Bu. Kira-kira rencana tindak lanjut apa sih yang ingin Ibu lakukan nantinya? Yang saya akan lakukan itu mungkin saya akan lebih menuntun anak-anak, membimbing anak-anak sesuai dengan potensi mereka, kemampuan mereka. Terus saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi agar anak-anak lebih tertarik. Terus saya juga akan menyisipi exhibiting yang lebih anak-anak lebih semangat lagi. Baik Bu, jadi rencana tindak lanjut yang luar biasa sekali menurut saya ya Bu ya. Nah, pastinya Bu ya, dalam melakukan rencana tindak lanjut itu kan Ibu tidak sendiri. Nah, di situ pasti perlu bantuan atau dukungan serta kolaborasi dari siapa sih Bu yang diperlukan itu? Tentunya saya perlukan partner kerja saya Bu, kelas 6A. Jadi dari partner ya Bu ya? Iya, partner kerja. Jadi luar biasa sekali observasi Ibu. Terima kasih ya Bu ya observasinya, kemudian pasca observasi ini semoga rencana-rencana baik selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan dengan berjalan dengan baik. Nah, pada saat itu juga sudah saya catat dalam form supervisi akademik Bu, yang akan ditandatangani oleh Bu Eni. Jadi boleh tanda tangannya Bu Eni? Terima kasih ya Bu ya. Sebelum penutup nih Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapat ya Bu, saya sangat senang saya bisa berbagi lah, tentunya berbagi hal-hal baik walaupun belum sepenuhnya baik gitu. Jadi hal-hal baik yang Ibu dapatkan ya dari proses ini. Nah, Bu Nina, umpan balik dalam proses ini, silakan Bu. Sudah ada. Kalau saya melihat dari video yang sebelumnya yang sudah dikirim ke saya itu, apa yang sudah dilakukan Bu Ratna untuk praktek coachingnya sudah sesuai ya Bu. Ibu menanyakan kendala, kemudian Ibu menanyakan area pengembangan yang akan dicapai ketika pelaksanaan supervisi, sudah luar biasa sekali. Untuk kedepannya mungkin perlu mengurangi kalimat yang tidak ya seperti kira-kira dan segala macam itu ya Bu ya. Kemarin kan sudah disampaikan, tapi untuk all out sih keseluruhan sudah bagus. Bu Eni juga sudah merasa lega bisa berbagi praktek baik. Kemudian Bu Ratna juga sudah melakukan coaching dengan baik, menanyakan beberapa hal penting, kemudian melakukan supervisi dan melakukan percakapan pasca observasi. Saya rasa cukup. Terima kasih Bu Nina atas umpan baliknya. Jadi itu bisa menjadi motivator saya atau semangat saya ke depannya untuk lebih baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik saya sudah selesai dari pra observasi, kemudian proses observasi, dan ini tadi pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Nina Mairurah dan Ibu Eni Supriyanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.